Ya, Fussilat ayat 41. 30, Eh, 41 ayat 35. oh 35. Baiklah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, jadi menurut surat 41 ayat 35 itu, jika kita bersabar, ya, bersabar kepada karena izin Allah, maka kita akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Betul ya Pak Imawan ya? Iya, betul, Pak. Berarti orang sabar tuh untung atau rugi Pak? Untung, Pak. Nah kalau untung kenapa susah? Oh, Kalau iya, untung. kalau memang kita menyadari orang sabar tuh untung, kenapa orang tuh sulit untuk bersabar? Kadang-kadang sampai saya tuh kapan masalah itu selesai? Kok begini terus? Berarti kan dia tidak merasa beruntung kan Pak? Iya, Pak, betul. Padahal pertanyaannya, dia ngomong gitu tuh sadar atau tidak Pak? Tidak sadar. Karena Sadar. tidak tahu akan ada keberuntungan. Kalau sadar ada keberuntungan, pastinya menjadi sabar. Padahal kalau kita kupas misalnya pretel satu persatu kan, dengan kita sabar misalnya ya, di surat 3 146 misalnya Pak. Ya, surat 3, Kenapa surat orang-orang sabar itu beruntung kan begitu kan? 146. Di bawahnya aja langsung bacanya yang paling bawah 100. Mandarin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya. Kenapa Tidak mereka tidak patah. jadi lemah Pak? Iya, tidak. Mereka Terus dan tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. dasarnya apa? Dan Coba. Nah, dasarnya bertakwa. nah, terus Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. dasarnya Udah, kenapa dia tidak putus asa, tidak lemah? Kenapa Pak? sabar, Pak. Gara-gara Allah mencintai orang yang sabar. jadi keberuntungan yang besar itu kan karena orang sabar ini mengerti. Saya bersiap begini itu kenapa? Karena memang mereka sadar bahwa Allah mencintainya, gitu loh Pak. Masya Allah. Masya Allah. Makanya hal yang harus kita sadari itu kan ketika kita melakukan suatu sikap, ya harusnya sebelum kita melakukan suatu sikap itu kita harus ngerti. Kenapa sih saya harus bersabar? Oh ternyata di dalam Al-Quran Allah bilang orang sabar itu memiliki keberuntungan yang besar itu ternyata memang dicintai oleh Allah. Kan gitu kan? Iya, Pak. Hidupnya Tapi, bersama Allah. tapi kita kadang kok nggak percaya Allah mencintai kita ya, Pak ya. Lah kan memang nggak sadar saya bilang juga Pak. Kenapa orang itu tidak sadar padahal ayat-ayat Allah itu banyak sekali. Ya kan memang rumusnya iblis kalau menggoda kejahatan terasa indah kan Pak. Iya, betul, Pak. Padahal kalau kita menyadari ya kenapa kok Allah tuh nyuruh sabar sampai dibilang keberuntungan. Jadi saat kita melakukan sesuatu itu kalau memang kita ingin kuat, kita harus menyadari dulu segala sesuatu yang dilakukan. Kalau tidak menyadari ya nanti seakan-akan kok begini, hidup saya begini, ujian nggak pernah selesai. Padahal di balik semua itu, jelas-jelas Allah sudah bilang kan tidak akan menzalimi hambanya walaupun sebesar zarah kan. Betul. Tapi meskipun Allah sudah ulang-ulang itu, sudah sampaikan berkali-kali karena dasarnya manusia sering lupa atau hilaf, akhirnya selalu menganggap nggak baik lagi. Akhirnya selalu menganggap kok hidup saya begini. Karena memang target utama setan adalah yang penting orang itu berputus asa kan, Pak. Iya, betul, Pak. Iya. Padahal orang berputus asa itu apa menurut Allah surat 15 ayat 56 Surat 15 ayat 56. Al-Hijr Uh-uh. 56. Ya, Dia, Ibrahim berkata, tidak uh-uh. ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya
kecuali orang yang sesat, Pak. Nah, kalau sesuatu berarti celaka selamat, Pak. Celaka, Pak. Nah, dia berputus asa kenapa, Pak? Karena sesat itu Karena tidak sabar. tidak sabar ya. Nah, orang putus asa itu kan karena nggak sabar kan, Pak? Betul. Iya kan? Karena memang pertama dia tidak menyadari, gitu kan? Iya, Dan yang kedua, ciri putus asa itu kan dari nafsu yang selama ini kita jalani kan, Pak? iya, Jadi sebenarnya ya di dalam menjalani hidup tuh sebentar. Dalam menjalani hidup tuh yang terpenting itu kesadarannya, Pak. iya Banyak betul. orang menjalani hidup tapi tidak menyadari apa yang dia lakukan. Makanya tadi saya bilang di awal, kenapa orang sabar itu beruntung? Ternyata kata kuncinya dicintai Allah. Betul, Pak. Lalu hidupnya bersama Allah. Iya, Pak. Masuk surga tanpa hisab, diturunkan 5.000 malaikat. Kan banyak sekali, Pak Imuan. Jadi dari dasar itu pun harusnya sebelum kita bersikap kan, iya ya. Dan sebenarnya pertanyaan saya, Pak, sabar tuh untuk diri kita atau untuk Allah sih sebenarnya? Untuk diri kita, Pak. Untuk diri kita, karena semua orang tuh harus menjalani proses kan. Betul. Bagaimana orang itu bisa menuju kepada pemahaman kepada Allah kalau tidak mau menjalani prosesnya? Nah, kan dibolak-balik, Pak. Sifat hawa nafsu itu tergesa-gesa, gitu kan? Iya, Sifat orang yang beriman itu pasti sabar kepada Allah. Masya Allah. Makanya ujung-ujungnya orang itu kan diuji itu bukan karena kemampuannya, Pak. Orang Iya, itu diuji karena akhlaknya kan. Karena di situ akan terlihat orang yang beriman kepada Allah atau yang kurang beriman. Kalau orang beriman menjadi sabar, kalau yang kurang beriman ya akan berputus asa kan. Atau misalnya menganggap bahwa setiap ujian yang Allah berikan itu adalah suatu penderitaan. Kalau sudah orang diuji itu sebagai suatu penderitaan, menurut Pak Himawan termasuk golongan apa, Pak? Coba belum. 48 Ya, ayat surat 48 ayat 6. 48. Kan yang dirusak itu prasangka kita kepada Allah, Pak, soalnya. Iya, prasangka, betul. Pak. Kadang orang menganggap sesuatu itu menjadi apa otomatis, padahal tidak, Pak. Nah, makanya kita kalau menyadari ini ya mau apa kan, Pak? Coba 48 ayat 6, benar nggak? 48, Ayat 6. oh ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan yang Kenapa? berprasangka buruk terhadap Allah. Nah, Mereka akan mendapat giliran atau azab yang buruk dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka dan baik. neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi dasarnya dia berputus asa, berprasangka buruk kepada Allah gara-gara apa, Pak? Gara-gara Nggak sabar kan? sabar ya. Padahal pangkalnya iman itu adalah salah satunya kesabaran, gitu loh, Pak. Pak Ustadz, apa Hmm. mereka itu tidak sabar itu karena dasarnya prasangka yang tidak baik dulu kepada Allah, Pak Ustadz? Enggak, yang pertama nggak sadar dulu apa yang dia lakukan tuh ternyata dicintai Allah. Coba kalau dari awal misalnya kayak kita bahas gini, kenapa sih Pak Himawan harus sabar misalnya? Ternyata orang sabar beruntung tuh misalnya satu kata kunci aja dicintai Allah kan sebenarnya harusnya kita kejar kan Pak. Iya, Artinya sesulit apapun kalau memang hasil akhir dicintai Allah, kayak tadi yang di surat 3 ayat 146 itu, ya harusnya kan dikejar kan Pak. iya betul, kita Jadi kejar. banyak orang menjalani suatu kehidupannya yang tidak menyadari itu, tapi dia menjalani kehidupan itu. Dan padahal pertanyaannya ya Pak ya, kan setiap orang itu diuji tidak ada yang bisa memilih kan Pak. Betul, Nah berarti kalau memang tidak ada yang bisa yang memilih orang itu diuji, harusnya kan tinggal bersikap bagaimana saat diuji kan Pak. iya betul Pak Ustadz. Nah, jadi sebenarnya Allah tuh perlu sikap kita aja. J.
Nah, pada orang kan kepentingan akal. orang tuh yang tidak sadar seakan-akan ketika Pak Himawan diuji atau yang lain uji itu kan berusaha dengan kemampuannya untuk menyelesaikan kan Pak. Iya, Padahal pertanyaan saya, Allah menguji kita tujuannya tuh untuk menyelesaikan atau melihat akhlak kita saat diuji. melihat akhlak kita saat diuji tadi. Makanya di situ terlihat mana yang sabar, mana yang tidak sabar. Ketika Pak Himawan sabar berarti tetap istiqomah. Ketika tidak sabar, putus asa, berprasangka buruk. Kan itu yang terjadi, Pak. Iya, betul, Tat. Jadi Iya, ujung-ujungnya Allah cuma minta sikap. Karena hasil akhir penyelesaian kan tetap Allah. iya, betul. Makanya yang dilakukan Allah adalah kita disuruh bersabar. Selama ini bersabar kepada apanya berarti, Pak? Bersabar kepada pemecahan masalahnya. Oke, Tetap 30 ayat 60. Kita tuh disuruh bersabar tuh intinya bersabar kepada apa gitu loh. 30. 30 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sungguh janji Allah itu benar. Nah, jadi kita selama ini tuh disuruh bersabar tuh kepada apanya, Pak? Janji Allah, Tat. Iya, makanya sikap yang baik dan sikap buruk itu kan tergantung memahami bagaimana bersikap saat kita menjalani ujian kan, Pak? Iya, betul. Jadi intinya kalau dari poin yang tadi ternyata orang yang bersabar itu mempunyai keberuntungan. Dan kalau saya nggak pakai ayat menurut Pak Himawan ya, menurut Pak Himawan lebih baik putus asa atau lebih baik sabar menurut Pak Himawan? Lebih baik sabar, Tat. Lah kalau memang lebih baik sabar, ini kan nggak pakai dalil, pakai ayat. Ini semua orang udah memahami ini kan. Iya, Orang tahu lebih baik sabar, tapi kenyataannya si nafsu itu selalu mengarah kepada keputusasaan kan Pak. iya betul. Nah di sini masalahnya, makanya kita mengkaji, kita berdiskusi itu kan sebenarnya menyadarkan dan menguatkan kembali. Iya, iya menguatkan Jadi kesabaran. sebenarnya tujuan utamanya di proses atau di hasil kalau gitu Pak? Diproses, Tat. Diproses. Lah kalau diproses kenapa fokusnya ingin cepat selesai? Nah, Kalau hasil kan kita udah nggak bisa ikut campur terhadap apapun yang Allah lakukan kan Pak. betul, ya. Karena memang tujuan kita itu diproses. Nah, tunjukkan proses yang benar. Makanya kan kita tiap sholat selalu mohon jalan yang lurus. Iya, Berarti jalan yang lurus itu saat prosesnya kita mengikuti apa yang Allah inginkan, bukan mengikuti hawa nafsu yang kita inginkan, kan gitu kan? betul, Tat. Masya Allah. Nah, jadi proses disitulah yang Pak Himawan atau semua yang lain termasuk saya itu konsentrasi itu di proses. Karena kalau sikap kita benar, atau saya mau nanya nih, kalau Pak Himawan prosesnya sudah di jalan yang lurus, pasti selesai nggak? Selesai, Tat, insya Allah. Selesai, karena dengan jalan yang lurus itu kita dikasih petunjuk kan. Tapi kalau proses Pak Himawan dengan hawa nafsu Pak Himawan, kenapa lama, kenapa nggak selesai? Ya sudah, nggak akan dapat petunjuk, akhirnya terus saja bertahun-tahun begitu masalahnya. Iya, betul, Tat. Betul. Jadi orang itu konsentrasi saja di prosesnya. Jadi bukan bagaimana jalan keluarnya. Ini saya prosesnya benar nggak sih ngikuti keinginan Allah nggak sih? Pokoknya kalau kita di jalan yang lurus, sholat, sabar yang benar, mempraktekkan 7 IPH itu, insya Allah apapun kondisinya, pasti Allah beri petunjuk. Dan jangan lupa, pasti Allah pun beri kebahagiaan saat menjalani prosesnya itu loh, Pak. Betul, Tat. Betul Jadi sekali. orang bahagia itu bukan karena selesai atau hasilnya Iya, sesuai tidak sesuai. Orang bahagia itu adalah saat menjalani dia prosesnya di jalan yang lurus. betul. Gitu, paham. Iya, Jadi betul. iya, jadi intinya kalau memang kita sudah menyadari misalnya bahwa api itu panas, ya jangan coba-coba dekat kan Pak, betul nggak? Iya, Tat, betul. Kalau kita sudah menyadari bahwa orang sabar itu dicintai Allah, ya sudah saat Bapak Ibu berikhtiar ya tujuannya ke sana. Kenapa? Ya memang dicintai Allah. Berarti tujuan utama tuh selesai atau sabar, Pak? Sabar. Ya sudah, kalau tujuan utama menjadi sabar, bagaimana Pahim meningkatkan kesabaran itu? Apalagi kan diajarkan caranya. Jangan dilihat kejadian, jangan dilihat orang, tapi dilihat izin. Betul, Tat.
setuju saya, Tat. Ketika Iya. kita itu menjalankan proses itu dengan sabar, pada saat itulah beban yang ada di dalam benak kita itu hilang. Artinya kita menjadi plong ketika menjalani proses itu. Mm-mm. Tapi Ya, kalau ketika menjalani proses itu terasa sesak, ya artinya mm, tidak sabar ya, Tat ya. betul. Dan kan tadi dibilang bahwa bersabarlah, sungguh janji Allah itu benar. Sekarang yang membuat Pak Himawan atau saya atau semua yang hadir di sini bisa menjalani hidup, itu kan karena janji Allah kan, Pak. Coba kalau Allah nggak berjanji, terserah kamu nyelesain masalah sendiri, kapan selesainya terserah gimana, mau nggak? Iya, Tat. Betul. Justru kita bisa bertahan itu karena memang kan Allah banyak berjanji di dalam Al-Quran kan, Pak. Iya. Nah, bagaimana Pak Himawan bisa semakin yakin kepada Allah kalau Pak Himawan tidak membuktikan janji-janji Allah di dalam Al-Quran? Kan begitu. Masya Allah. Iya, Ya, betul. iya, jadi tugas kita menjalani proses itu hanya satu, membuktikan bahwa memang apa yang Allah janjikan itu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Misalnya ketika Allah bilang, Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti hasil akhirnya saat menjalani proses itu Pak Miwan pasti dalam kondisi tenang, bahagia. Kalau belum tenang, bahagia, yang gali lagi ilmunya, pelajari lagi, kaji lagi. Iya, Mana kesalahannya? Oh, ternyata kesalahannya itu pertama mungkin kita kurang yakin. Kan gitu kan? Ya, iya. memang belum tahu caranya. Yang ketiga ternyata memang yang kita lakukan tuh mungkin ada kesalahan di dalam niat. Kan gitu aja, Pak. Makanya ketika niat orang diberikan ujian ingin cepat selesai dengan yang niatnya ingin jadi sabar, pasti arahnya udah mulai berbeda itu. Iya, iya. Kalau ingin cepat selesai, dia akan berusaha bagaimana secepatnya menyelesaikan. Kalau ingin sabar, bagaimana berakhlak baik kepada Allah, maka dengan kalau dia sabar, Allah Hmm. akan menyelesaikan. Baik, saya kunci, saya terakhir ya. Betul, betul, betul. Hah? Masya Allah. Pak Imawan tolong jawab ya. Iya, betul. Yang dilakukan itu sebenarnya masalah kita selesai itu karena kemampuan ikhtiar kita atau karena kita menjadi sabar barulah Allah menyelesaikan. Masya Allah. Karena sabar, Tat. Baru Nah, kita. karena kesabaran kita lah saat menjalani proses ujian itu Allah menyelesaikan. Kalau kemampuan sih semua orang juga mungkin punya kemampuan, yang pinter, yang bodoh. Tapi kan kalau Allah belum menolong juga tetap akan bisa terselesaikan. Masya Allah. Jadi ujian yang terselesaikan itu gara-gara akhlak kita saat menjalani ujian, bukan karena kemampuan kita. Nah, kemampuan kita terus dipakai apa? Ya memahami bahwa janji Allah kepada orang sabar bagaimana, kepada orang ikhlas bagaimana, kepada orang yang sholat bagaimana. Jadi kemampuan itu diarahkan kepada ujung-ujungnya akhlak yang mulia saat menjalani ujian. Bukan bagaimana berpikir untuk menyelesaikan. Nah, terbolak-baliknya kan di situ, Pak. Hmm. Gitu. Kalau tanya bisa, Tat. Silahkan, silahkan. Ketika kita itu mau membuktikan janji Allah itu kan kesannya kita itu apa ya? eh Menggugat atau Oh, oyak-oyak itu apa oke. adabnya bagaimana, Tat? Surat Al-Baqarah 260. Masya Allah. Surat Al-Baqarah, surat 2, Ayat 260. 260. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Terus, Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang atau mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu, bentar. alhamdulillah. Tadi Ibrahim minta apa? Iya, Tat, betul saya. Iya, iya, iya. Iya. Dan setelah terbukti kan jadi semakin yakin kan, Pak? Iya, betul. Kan nggak apa-apa Meskipun untuk membuat kita semakin yakin kan? ya, ada kesan ngoyak-ngoyak juga nih sebenarnya, Tat ya. Tapi enggak Loh, apa-apa ya, Tat ya. loh, kan kalau membuat itu pahlawan jadi semakin yakin, berarti nggak perlu minta dibuktikan yang kedua kali kan, Pak? Iya, Tat. Makasih, Tat. Iya, Tat. Iya, Tat. Iya, Iya, iya. harusnya. Tapi memang dasarnya kita sebagai manusia kan coba di 18 ayat 54 ya. 18.
ayat 54 ya. 54 Al-Kahf 54. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Terus Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. padahal udah diulang-ulang kan, Pak Himawan punya masalah ditolong Allah, Pak Himawan punya masalah ditolong Allah. Berarti kan sebenarnya hasil akhir juga tetap ditolong Allah kan. Tapi masalahnya manusia nggak percaya lagi kan begitu. Masya Allah. Iya, tapi ya. Iya, Iya, karena mungkin kurang kesadaran, kurang mengkaji dan begitulah Pak. iya. Maaf Tat ya, saya kan takut ketika mau dengan membuktikan kata-kata janji Allah, kita menuntut janji Allah itu, saya merasa kurang ajar nggak saya ya? Kurang ajar nggak ya saya? Lo Jadi tujuannya apa? Menantang atau supaya semakin yakin? semakin yakin toh Tat, Ya kita nggak apa-apa kan, semakin yakin kan. Masya Allah. Ya, terima kasih Tat, terima kasih. Iya. Masya Allah. Jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jelas Pak Imawan? Ya, makasih Pak Ustadz. Jelas, Jelas. jelas sekali. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ya, sampai ketemu lagi. Saya share rekamannya nanti. Ya, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama.